Learning outcome dari video pembelajaran ini adalah memiliki pemahaman tentang asal-usul temperamen dan sifatnya serta karakteristik dari kepribadian anak. Memahami dan menjelaskan cara untuk menyesuaikan proses pengajaran dalam kelas dengan kepribadian siswa yang beragam. Apa itu sense of self? Sense of self adalah bagaimana seseorang membuat persepsi tentang dirinya sendiri, atau bisa dikatakan sejauh mana seseorang mengenal dirinya. Faktor yang dapat mempengaruhi sense of self pada siswa adalah: pertama, self-efficacy yang meningkat karena yakin akan keberhasilan. Siswa memiliki rasa kompetensi yang tinggi, sehingga ia ingin menemukan keberhasilan dirinya pada bidang tertentu dan keunggulan dibanding yang lain. Yang kedua adalah sudut pandang yang bisa berubah karena melihat perilaku orang lain. Sebagai contohnya adalah bagaimana anak yang mengetahui bahwa ia unggul akan merasa lebih diterima. Lalu, anak yang tidak merasa unggul terpengaruh pandangannya dengan perilaku orang lain terhadap dirinya akan lebih buruk lagi ketika ia mendapatkan perbandingan dari orang lain atau bahkan ketika merasa dihina. Yang ketiga adalah terbentuknya rasa bangga atas keberhasilan yang dicapai dalam kelompok. Developmental changes in sense of self. Sense of self dapat berubah seiring dengan perkembangan usia seseorang. Perubahan ini terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahapan yang pertama adalah childhood. Sebagian besar anak kecil umumnya memiliki perasaan diri yang positif. Terkadang mereka percaya bahwa diri mereka adalah yang paling benar. Tahapan yang kedua adalah early adolescence. Ketika siswa mencapai masa remaja dan mendapatkan kemampuan yang lebih besar untuk berpikir abstrak, mereka semakin memikirkan diri mereka sendiri dan memiliki sifat yang cukup stabil. Tahapan ketiga adalah late adolescence, di mana remaja mulai merefleksikan karakteristik dan kemampuan mereka, serta mereka mulai berjuang dengan ketidakkonsistenan dalam persepsi diri mereka. Erik Erikson memiliki teori tentang perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahapan. Tahapan pertama yaitu trust versus mistrust, yang terjadi pada awal kelahiran sampai dengan berumur 18 bulan. Seorang anak yang berada pada tahapan ini masih harus bergantung pada orang lain seperti orang tuanya atau pengasuhnya. Anak akan merasa percaya dan nyaman pada orang tua atau pengasuh jika kebutuhannya terpenuhi. Tahapan kedua yaitu autonomy versus doubt, yang terjadi pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahap ini, anak akan mulai bereksplorasi terhadap lingkungan sekitar dan selalu merasa penasaran akan sesuatu. Tahapan yang ketiga adalah initiative versus guilt, yang terjadi pada usia 3 tahun hingga 6 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mulai mengalami perkembangan motorik juga gaya berbahasa yang lebih baik. Tahapan yang keempat adalah industry versus inferiority, yang terjadi pada usia 6 tahun hingga 12 tahun. Pada umumnya, anak pada tahapan ini sudah memasuki usia sekolah. Maka dari itu, ia akan menjadi lebih banyak berkembang kemampuannya dalam interaksi dengan orang lain, juga kemampuan berpikir yang semakin kritis. Tahapan yang kelima adalah identity versus role confusion yang terjadi pada usia 12 tahun hingga 18 tahun. Tahapan ini terjadi pada saat anak berada pada usia remaja. Pada tahap ini, anak akan berusaha untuk mencari identitas diri dan atau jati diri sebenarnya. Tahapan yang keenam adalah intimacy versus isolation yang terjadi pada rentang usia 18 tahun hingga 40 tahun. Pada tahapan ini, seseorang akan lebih terarah lagi dirinya dengan tidak secara acak menjalin hubungan dengan orang lain, namun lebih selektif dalam berbagai hal. Tahapan yang ketujuh adalah generativity versus self-absorption yang terjadi pada rentang usia 40 tahun hingga 65 tahun. Pada tahap ini, seseorang akan merasa bahwa ia harus mewarisi sesuatu atau memperluas cintanya. Dengan contoh, membentuk keluarga dan membesarkan anak-anaknya. Tahapan yang ke-8 atau tahapan yang terakhir adalah integrity versus despair, yang terjadi pada rentang usia 65 tahun ke atas. Pada tahap ini, seseorang akan berperilaku bahwa ia harus menyelesaikan sesuatu yang belum selesai di masa lampau, dan harus mengambil sikap yang bijak terhadap sesuatu.
Diversity in sense of self atau keberagaman dalam sense of self. Setiap anak memiliki keberagaman dalam sense of self mereka. Kebanyakan anak akan merasa lebih baik apabila memiliki penampilan atau kondisi fisik yang menarik. Tapi berbeda dengan anak yang kurang menarik penampilannya atau memiliki keterbelakangan di bidang lain akan merasa semakin rendah. Lalu, hal apa saja yang dapat memicu perbedaan dalam sense of self? Yang pertama adalah perbedaan gender anak. Anak yang sudah memasuki pergaulan antar kelompok akan mengalami fase di mana ada perbedaan yang terjadi di antara gender mereka, yaitu perbedaan dalam bagaimana selayaknya laki-laki berperilaku, bahkan keahlian yang dimiliki oleh laki-laki namun kurang dimiliki oleh perempuan, begitu juga dengan sebaliknya. Hal kedua yang dapat memicu perbedaan dalam sense of self adalah perbedaan budaya dan etnis. Dalam kelompok etnis yang sama, anak akan mengadopsi perilaku yang ada dan merasa bangga dengan perilaku tersebut. Ditemukan identitas etnis dalam kelompok etnis yang sama, membuat anak merasa bahwa etnisnya lah yang paling baik dan kurang memiliki pemikiran yang terbuka untuk menerima etnis lain. Bertambahnya usia akan membuat anak akhirnya bisa menghargai dan menerima keberagaman etnis yang ada di dunia. Setelah menonton video pembelajaran, silakan untuk menjawab pertanyaan berikut. Setiap anak memiliki perbedaan dalam melakukan sense of self. Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi perbedaan sense of self pada anak?